Salam sejahtera Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifran Tasoid dengan NIM 1124028 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan eh, proyek kerja pada mata kuliah pemrograman fungsional kelompok kami. Di sini kami membuat judul proyek kami yaitu sistem aplikasi mahasiswa. Nah, untuk tujuan dari proyek ini kami buat yaitu membantu mengelola data mahasiswa secara sederhana menggunakan terminal. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan alat sederhana untuk menyimpan, mencari, mengubah, dan menghapus data mahasiswa. Menyimpan data mahasiswa tadi seperti nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau NIM, terus fakultas dan program studi, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, dan tahun masuk. Dan tujuan program ini dibuat adalah untuk membantu dan dalam mengelola data mahasiswa tanpa memerlukan alat yang canggih atau khusus. Sebagai bahan pembelajaran juga untuk memahami bagaimana sistem manajemen data yang dapat digunakan secara modular dan fungsional. Intinya program yang kami buat ini adalah alat sederhana untuk mengelola data mahasiswa dan menambahkan hingga mencari dan menghapus dengan NIM yang dibuat otomatis yang membantu pengguna menghindari kesalahan. Nah, baik Pak, untuk notasi fungsional dari kode pemrograman yang kami buat berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memperjelasnya di eh, aplikasi studi Studio Visual Code serta di situ juga nanti saya akan mendemo atau mentraining aplikasi tersebut. Salam sejahtera Pak, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Kifran Tosoe dengan NIM 112S24028 dari program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, proyek kerja dari kelompok saya, yaitu aplikasi sistem manajemen mahasiswa. Nah, aplikasi ini Pak dirancang untuk menambah data mahasiswa baru, menampilkan semua data mahasiswa, mencari mahasiswa beserta NIM, menghapus data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, data yang dikelola itu mencakup eh, nama mahasiswa, NIM, NIM mahasiswa, serta program studi dan fakultas, tahun masuk, dan juga aktivitas ekstrakurikuler. Nah, langsung lanjut ke kode kodenya. Di sini ada definisi tipe data mahasiswa, di sini tipe student, list string. Selanjutnya, di sini ada list fakultas dan program studi yang tersedia. Nah, di sini faculties and programs. Nah, string pertama itu nama fakultas dan string kedua daftar program studi jurusan yang termasuk dalam fakultas tersebut. Nah, artinya setiap elemen dalam daftar ini adalah pasangan tapel berupa nama fakultas, daftar program studi atau jurusan yang ada di fakultas tersebut. Nah, seperti ini contohnya elemen informatics dan electrical engineer. Di sini fakultas ini memiliki program studi informatics, electrical engineering, information system, dan vokasional. Di sini ada computer technology, information technology, software engineering technology, dan industrial technology. Di sini ada engineering management, metallurgical engineering, dan selanjutnya itu fakultas bioteknologi. Di sini ada prodi program studi bioprocess engineering. Nah, tujuannya ini adalah untuk memilih fakultas dan menampilkan program studi. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan fakultas dan program studi yang tersedia. Nah, fungsi ini melakukan eh, untuk menampilkan daftar fakultas ke layar. Nah, di sini kita lihat di sini display fakultas. Sebelumnya put serial available faculties ini artinya untuk menampilkan teks ke layar sebagai judul daftar fakultas. Nah, untuk fungsi map M print faculty zip list satu, sini ada faculties and program. Itu fakultas dan program adalah pasangan fakultas dan program studi. Jadi itu fungsi zip list satu ini fakultas program itu membuat pasangan indeks dan fakultas.
Nah, map print faculty ini untuk menerapkan fungsi print faculty untuk setiap elemen yang ada daftar yang di zip. Nah, nah untuk sedangkan print faculty ini, nah di mana print faculty ini adalah fungsi untuk elemen kedua dari pasangan fakultas dan program studi yang tidak digunakan. Ya, untuk sonum ini itu mengonversi nomor urut integer menjadi teks. Langsung dicetak sini put string line untuk mencetak format ke layar. Nah, selanjutnya itu fungsi untuk menampilkan daftar program studi yang fakultas yang dipilih. Itu tadi sudah saya sebutkan. eh, display fakul display program ya, program fakultas tadi. Selanjutnya di sini ada yaitu fungsi eh, generate name. Nah, untuk fungsi generate name ini sebelum generate name tapi ini tipe alias untuk menyimpan data mahasiswa prodi plus tahun. Nah, ini adalah untuk baris yang mendefinisikan tipe alias untuk menyimpan data mahasiswa berdasarkan program studi dan tahun masuknya. Nah, tipe student database sini ada map untuk mendefinisikan nama baru dan tipe yang sudah agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Nah, di sini student database adalah nama alias untuk tipe data map, dot map string, string dan integer. Nah, untuk map, dot map ini struktur data peta yang diimplementasikan dalam modul. Nah, peta menyimpan pasangan dari nanti key value. Maksudnya itu ada fungsi string di sini. String pertama dalam ini yaitu eh, nama program studi dan string kedua yaitu formatnya, digitnya. Nah, selanjutnya yaitu integer di sini untuk menyimpan jumlah dari mahasiswa dari program studi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi generate name. Nah, generate name ini adalah bertanggung jawab untuk menghasilkan nomor induk mahasiswa berdasarkan program studi. Nah, untuk sini ada generate name student database. Nah, student database ini yang menyimpan jumlah mahasiswa berdasarkan program studi dan tahun. Sini ada string program itu untuk nama program studi dengan tempat mahasiswa terdaftar dan itu string year itu untuk tahun masuk mahasiswa. Nah, di sini ada let key ya. Itu let key itu membuat pasangan key berupa tabel yang menggabungkan nama program dan year. Eh, Kunci ini digunakan untuk mencari data di database. Nah, di sini juga menggunakan fungsi make map lookup. Nah, untuk mencari jumlah mahasiswa berdasarkan program dan year dari database. Jadi itu ada menambah fungsi let new count itu untuk menambahkan satu pada jumlah mahasiswa saat ini. Kita bisa mendaftarkan mahasiswa baru nanti di ya. Soalnya itu yaitu ada fungsi let update ODB. Sini untuk update database dengan jumlah terbaru yaitu dari yang ini tadi program dan tahun untuk menambahkan eh, memperbarui database. Selanjutnya itu menentukan prefix name berdasarkan prodi. Di sini ada untuk menentukan sesuai NIM-nya ya. Setiap prodi di sini ada informatics 11S, digital engineering 14S, information system 12S, komputer teknologi 133 dan lainnya. Tapi proses engineering di sini 31S. Nah, selanjutnya di sini yaitu untuk nanti eksperimentasinya, semisal kita buat nanti informatics, maka akan muncul salah satu S sekian. Dan jika masukkan komputer teknologi sini nanti prodinya di sini masuk maka akan keluar NIM-nya 113 sekian. Selanjutnya itu ada fungsi student name. Fungsi student name ini untuk digunakan untuk meminta input nama siswa dan memastikan bahwa nama yang dimasukkan hanya terdiri dari huruf. Nah,
Di sini put string line enter student name. Nah, itu name get line. Nah, itu put string line menampilkan pesan masukkan nama mahasiswa dan get line untuk menampilkan atau mengambil input dari pengguna yang disimpan dari variabel name. Di sini ada filter ya. Filter name menghapus spasi dari input name. Ya, digunakan untuk memfilter eh, karakter selain spasi. Di sini ada SIL alpha itu memeriksa apakah setiap karakter dalam string yang telah difilter hanya berupa huruf tanpa angka. Jadi kita hanya memasukkan huruf saja, tidak boleh masukkan angka. Not null name ini fungsi memastikan bahwa nama yang dimasukkan tidak kosong. Nah, jika kita masukkan kosong maka tidak akan mengeluarkan nanti outputnya. Nah, jika nama valid, eh, di sini ada then return name itu nama jika nama valid dan else-nya name can only contain letter please try again. Nah, itu jika nama tidak valid, misalnya mengandung angka atau simbol lain, maka program akan menampilkan pesan name can only contain letters please try again. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk memastikan hanya 4 digit angka. Nah, ini untuk meminta input tahun akademik, tahun masuk akademik. Nah, di sini di sini ada string line enter student year. Di sini string line digunakan untuk menampilkan pesan pengguna untuk memasukkan tahun mahasiswa. Nah, di sini ada ya then do. Nah, if null then do for string line input can be empty, please try again. Nah, ini eh, jika tahun yang dimasukkan kosong, maka akan melakukan pesan kesalahan. Di sini input cannot be empty, please try again. Maksudnya, di sini ada else if like year sama dengan 4 dan all is digit year. Nah, like year itu sama dengan 4, memastikan bahwa panjang input tahun adalah 4 karakter. Nah, kalau di is digit year memastikan bahwa setiap karakter dalam input year adalah digit angka. Nah, tidak boleh kita masukkan huruf. Sebaliknya tadi kalau fungsi student name itu tidak boleh masukkan huruf, angka maksud saya kalau eh, apa namanya get year ini tidak boleh masukkan huruf. Nah, jika input, nah selanjutnya di sini ada put line email invalid year. Nah, please enter 4 year. Nah, 4 digit year. Nah, ini panjangnya 4 digit yang terdiri dari angka, 4 digit angka. Jika lebih dari situ maka muncul kalimat invalid year, please enter. Nah, selanjutnya yaitu list aktivitas yang tersedia. Di situ ada ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada di beberapa aktivitas yang ada di Institut Teknologi Del. Dan selanjutnya di sini ada fungsi mendapatkan data mahasiswa. Nah, fungsi ini lumayan panjang ya. Di sini ada pertama yang saya bahas yaitu get student data adalah fungsi untuk mengumpulkan informasi lengkap tentang mahasiswa. Nah, di sini DB itu database. Nah, selanjutnya itu student, daftar mahasiswa yang sudah ada dalam sistem. Selanjutnya di sini menampilkan pilihan fakultas maksud saya. Di sini ada enter the select number student number programs, enter the select student faculty, enter the new faculty number dan selanjutnya faculty index. Selanjutnya di sini ada select student program, enter the program dan selected index. Index tadi itu fakulty index yang dimasukkan valid yaitu apakah berada dalam rentang indeks fakultas yang tersedia. Yang tadi saya fakultas yang tersedia itu hanya fakultas 4 fakultas ya, ya 4 fakultas tadi vokasi. Sini masukkan saya buat 4 fakultas, 4 vokasi, sarjana, elektro, eh, informatika dan eh, sistem informasi serta industri ada metalurgi dan eh, manajemen rekayasa serta terakhir yaitu eh, bioteknologi. Di sini itu ada di sini selanjutnya ada fungsi untuk menerima
berdasarkan NIM ID. Nah, di sini itu find student by ID. Nah, ini full string, ini parameter pertama adalah NIM mahasiswa yang ingin dicari berupa string. Nah, student di sini parameter kedua adalah daftar mahasiswa yang sudah ada berupa list ya, list student. Nah, di sini ada case find. Nah, di sini ada nah di sini ada find. Sorry, maksud saya di sini ada find student by name. Nah, di sini find student by name by ID, ada case find. Nah, ini tadi ini fungsi untuk mencari elemen pertama dalam daftar yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, situ ada jadi find di sini ada kan. Jadi find itu sama dengan name. Di sini ada tutorial 1 student. Itu untuk mencari mahasiswa yang NIM-nya sama dengan yang dicari. Nah, selanjutnya itu fungsi menghapus mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari daftar berdasarkan NIM yang diberikan. Nah, di sini string ada parameter tertentu untuk mahasiswa yang dihapus berupa string. Nah, di sini ada fungsi filter. Ini filter ini digunakan untuk menyaring daftar mahasiswa dengan kondisi ini bahwa NIM mahasiswa tidak sama dengan NIM yang diberikan. Di sini juga fungsi untuk memeriksa ya, yaitu if flag. Ini flag yaitu memiliki panjang yang lebih pendek. Jadi ada juga jika berhasil di sini then do uh, put line student deleted successfully and return filter students. Nah, jika berhasil dan jika tidak ditemukan, maka di sini ada student not found. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk mengedit data mahasiswa. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengedit mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan. Nah, sini fungsi find juga ada, sini case find itu mencari mahasiswa dalam daftar student yang tadi saya katakan. Dan ini cocok dengan NIM yang diberikan tadi. Nah, jika mahasiswa ditemukan di sini student found, what what would you like to edit? Nah, sini ada fungsi name. Di sini ada ya pengguna diminta untuk memilih nomor 1 sampai 4 nama program interior dan activity. Nah, fungsi lain interior 1 sampai 4. Sini ada ada ini ya fungsi enter name, new name dan student name. Ini untuk memasukkan nama tadi. Itu selanjutnya di sini ada select new faculty. Eh, Ini fakulti itu jika pengguna eh, jadi jika pengguna masukkan nama-nama fakultas. Sini mengeluarkan ya Islam nama-nama fakultas. Ini untuk inti dari kode ini yang ini pada bagian student data. Di sini untuk menampilkan ya kode yang dimasukkan tadi berdasarkan nama program interior dan activity. Nah, di sini fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengedit data mahasiswa berdasarkan pilihan-pilihan. Jadi kita melalui fungsi ini kita dapat mengedit fungsi yang diberikan. Nah, ini. Jadi ada generate name. Jadi secara untuk kompleksnya ini adalah fungsi untuk mengedit fungsi yang tadi kita buat di sini tadi ada fakultas, nama, tahunnya, serta lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utama untuk menjalankan aplikasi main misalnya io, misalnya do. Di sini untuk menambahkan data mahasiswa, mencari data mahasiswa, misalnya mengedit dan menghapus. Nah, di sini ada fungsi untuk menambahkan menu utama. Jika kita coba langsung kita demo aplikasi.
Di sini kita buat coba menu terminal GHC. Nah, di sini kita edit new student ya. Kita pilih nomor satu, terus kita pilih informatics karena saya informatika, terus informatics, eh, enter student year. Nah, kita masukkan 2024 ya. Nah, enter new student name, kita masukkan Kiflan Mutasoid. Nah, kita pilih apa aja. Nah, di sini enter your choice. Nah, di sini soal student, saya pilih soal student. Nah, di sini otomatis display all student saya tadi yang saya masukkan Kiflan Soid NIM 1124. Nah, sesuai tahun ya. Nah, itu fiscal year 2024. Welcome to Student Management System. Nah, tujuan dari aplikasi yang saya buat tadi ini itu untuk manajemen sistem data mahasiswa. Sistem manajemen mahasiswa di ITDL berdasarkan eh, nama, NIM, eh, prodi, fakultas, dan juga aktiviti serta tahunnya. Jadi Pak, mungkin sekian yang dapat sampaikan kode yang saya buat, pemrograman yang saya kelompok saya kerjakan. Baik Pak, lanjut ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari proyek yang kami buat ini adalah proyek Student Management System. Ini adalah aplikasi berbasis terminal yang dibangun dengan menggunakan bahasa Haskell untuk mengelola data mahasiswa. Aplikasi ini mampu menangani berbagai operasi seperti menambahkan, menampilkan, mengedit, menghapus, dan mencari data mahasiswa dengan fitur-fitur utama yang telah saya sebutkan dan bahas tadi. Keunggulan dari eh, sistem aplikasi ini yaitu dapat membantu institusi pendidikan untuk mengelola data mahasiswa dengan efisien. Juga dapat digunakan sebagai proyek pembelajaran untuk memahami konsep pengelolaan data menggunakan bahasa Haskell. Mungkin yang dapat ditambahkan untuk proyek selanjutnya yaitu menambahkan fitur untuk menyimpan data secara permanen menggunakan file atau database. Selanjutnya itu mengembangkan antarmuka berbasis GUI dan atau web untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Proyek ini memenuhi tujuan utamanya yaitu menyediakan solusi sederhana untuk sistem manajemen data mahasiswa, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan modern. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan dari proyek yang kami buat. Terima kasih.